Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Baptiswa dari kelas SDMB dengan NPM 21067520054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat struktur organisasi dan job deskripsi pada Odoo. Oke, pertama, Anda harus kunjungi halaman HR Organizational Chart dan download untuk versi 16-nya. Setelah Anda mendownloadnya, pindahkan hasil download ke folder add-ons pada folder Odoo Anda. Jadi Anda harus buka folder Odoo yang telah Anda install seperti ini. Masukkan ke folder add-ons ini. Berikutnya Anda masuk ke Odoo, buka localhost, dan install modul HR Organizational Chart. Modul ini Anda install. Berikutnya, jika sudah terinstall, akan ada submenu Organizational Chart seperti di bawah ini. Jadi Anda masuk ke Employee, dan lihat ke navbar Employee ini akan ada submenu Organizational Chart. Kemudian Anda masuk ke situ, Anda klik Settings, kemudian Anda masuk ke Settings, dan klik Update Info pada company, dan isi data sesuai dengan kebutuhan seperti di bawah ini. Jadi isi data PT kita sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Berikutnya kita akan masuk ke menginput employee secara manual. Pertama, Anda dapat menambahkan departemen terlebih dahulu, seperti ini, di employee, kemudian ke departemen, tambahkan departemen sesuai dengan apa yang Anda dapat. Di sini saya purchasing, jadi saya menambahkan purchasing. Kemudian buat job position sesuai dengan yang Anda dapat. Di sini saya mendapatkan staff purchasing bahan baku dan sambungan dengan departemen purchasing tadi, kalau di case saya. Kemudian jika sudah terbuat, Anda dapat ke employee lagi, klik button new untuk menambahkan employee baru. Isi sesuai dengan data dari employee baru yang Anda dapatkan. Sebagai contoh, saya dapat Prayoga. Prayoga adalah staff purchasing bahan baku. Berikutnya, Anda buat user sesuai dengan employee yang Anda buat. Di case ini si Prayoga, saya buat user Prayoga, buat sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian link employee dengan user yang telah dibuat. Jadi di link si employee si Prayoga ini di link dengan account si Prayoga, si usernya. Tadi untuk input secara manual, berikutnya ke import master data employee. Pertama, kita siapkan data-data yang diimport. Di sini di soal ada 4 master data, ada department, job position, user, dan employee. Kita masuk ke yang pertama dulu, departemen. Siapkan data departemen dulu. Jadi masuk ke sheets yang departemen, terus Anda dapat download. Lalu ke model employee, pilih menu departemen, klik favorites, dan pilih import records. Kemudian, jadi Anda import dulu di sini. Setelah masuk ke halaman ini, Anda masukkan file dulu. Kemudian setelah filenya sudah terupload, Anda tes dulu. Kalau misalkan everything seems valid, baru Anda import. Setelah status menunjukkan everything seems valid, seperti yang tadi saya sebut, klik tombol import, dan berikut hasil import master data department. Jadi sudah ada data-data departemen, ada accounting, ada administration, human etc. Berikutnya yang kedua, untuk data yang kedua yaitu job position, siapkan data job position. Jadi Anda download dulu dari Sheets, kemudian ke submodul job position, klik favorites, pilih import records, kemudian upload filenya. Jika sudah diupload, tes dulu, selalu ingat untuk tes. Kemudian jika sudah everything seems valid, Anda dapat import. Lalu setelah diimport akan seperti ini, muncul job position saya apa saja sesuai dengan master data yang tadi. Berikutnya, ke masuk ke data user, siapkan data user seperti tadi, siapkan datanya, download, kemudian Anda masuk ke settings, ke submodel users, klik favorites, pilih import records, kemudian upload. Ya, selalu ingat untuk klik tombol tes terlebih dahulu untuk memastikan datanya valid. Setelah sudah valid, baru dapat Anda import. Setelah everything seems valid, klik tombol import, dan berikut adalah hasil import master data user seperti ini. Akan muncul user-user siapa saja. Berikutnya yang terakhir ada data employee, siapkan data employee yang ingin diimport seperti tadi, download di Sheets. Kemudian Anda dapat ke employee, klik favorites, pilih import records. Lalu sebelum Anda mengimport data employee, Anda harus menghapus data employee yang dibuat secara otomatis dari hasil import user terlebih dahulu karena datanya belum lengkap. Setelah Anda menghapus, kemudian upload file data employee, klik tes terlebih dahulu, jangan sampai lupa untuk memastikan datanya valid. Setelah menunjukkan everything seems valid, klik import, dan berikut adalah hasil import master data employee. Berikutnya, menyusun struktur perusahaan. Anda buat database baru dengan menduplikasi database yang lama, jadi buat database yang baru. Kemudian, setelah diduplikasi akan seperti ini, masuk ke dashboard-nya. Kemudian hapus departemen, job position, dan employee yang berada di luar departemen user Prayoga, ya ini purchasing. Jadi Anda hapus sales dan sebagainya, Anda hapus semua. Sisakan di purchasing saja. Kemudian assign manager untuk setiap employee akan dapat membentuk struktur organisasi perusahaan seperti ini. Misalkan saya pakai case pooling ini inventory control manager, saya masukkan manager dia adalah Petra sebagai purchasing coordinator. Jadi si Petra akan menjadi manager dari pooling.
Setelah itu lakukan yang sama untuk yang lain, untuk Pria, Putri, Priscilla, Prayoga, dan sebagainya. Setelah itu untuk Departemen Purchasing, chart yang terbuat adalah seperti ini. Untuk di puncak ada Petra sebagai Purchasing Coordinator, yang membawahi Pentin sebagai Purchasing Officer, Pita sebagai Supplier Relationship Manager, Praratya sebagai Kepala Seksi Purchasing Spare Parts, Pooling sebagai Inventory Control Manager, Putih sebagai kepala seksi purchasing bahan baku, dan Putri sebagai purchasing analyst. Dan di bawah Pita ada Putu sebagai procurement specialist, di bawah Prarati ada Peri dan Priscilla sebagai staff purchasing spare parts, dan di bawah Putih ada Prayoga dan Priya sebagai staff purchasing bahan baku. Oke, demikian untuk struktur organisasi dan job deskripsi pada UDU yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam.